Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. ليظهره على الدين كله ولو كره المنافقون ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini, Jumat tanggal 13 September 2024 bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan selalu memuji bersyukur kepada Allah, dengan selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berharaplah kita Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan curahan nikmat, rahmat, ridhanya kepada kita. Kaum muslimin, khatib selalu menyampaikan bahwa nikmat, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai hamba yang beriman sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan, baik ketika kita masih hidup di alam fana ini, di alam dunia ini, di alam sementara ini, di alam sesaat ini, apalagi di alam ketika kita berpisah dengan dunia ini, yaitu alam baqa. Selalu diingatkan bahwa nikmat, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala
Sejak detik-detik perpisahan antara roh dengan jasad kita, ketika kita dalam keadaan sakratul maut, nikmat rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala sangat amat kita butuhkan. Karena disitulah puncak yang namanya kehidupan perpisahan antara ruh dan jasad kita. Makanya mudah-mudahan khususnya yang hadir di masjid ini kita memperoleh predikat husnul khotimah. Tentu saja kaum muslimin untuk mendapatkan semua itu tidak ada lain dan tak bukan kecuali diingatkan kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau itu kita sudah lakukan, itu kita sudah amalkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah akan membalasnya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat berbahagia dirahmati diridha Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan yang dianggap sebagai bulan yang mulia, dijadikan sebagai bulan yang mulia karena bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Itulah sebabnya sebagian umat Islam sangat memuliakan dan memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian umat Islam. Apa yang kita bisa tarik dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada perjalanan hidupnya sampai dia diangkat sebagai nabi dan rasul? Salah satu misi, salah satu ajaran yang perlu dan sangat perlu kita pahami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran persamaan di antara manusia. Membawa ajaran persamaan di antara manusia siapapun dia. Apalagi kalau kita di antara kaum muslimin dan muslimat. Logikanya adalah bahwa kita semua manusia adalah sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sesama kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyampaikan dalam Al-Qur'an, yang membedakan adalah ketakwaannya. Titik. Tidak bisa ditafsirkan lain. Al-Quran adalah qat'iyul urud dan wa qat'iyul dalalah, wa qat'iyul dalalah. Absolut mutlak sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan mutlak petunjuknya yang harus kita laksanakan. Tidak ada perbedaan antara manusia dengan manusia yang lain. Dan tidak ada perbedaan antara kaum muslimin dan muslimat kecuali apa? Kecuali ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini didahului dengan pernyataan Allah bahwa kalian diciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, bernasab-nasab, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, dan tidak ada yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Catat itu kaum muslimin. Kecuali ketakwaannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara satu kaum dengan kaum yang lain, apakah dia bangsa Arab, apakah dia bangsa Indonesia, apakah dia bangsa lain, tidak ada lain kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Itulah misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mempersamakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tawadhu, sangat rendah hati, jauh dari kesombongan. Karena kapan dia sombong, maka dia akan seolah-olah membedakan antara yang satu manusia, satu suku, satu bangsa dengan yang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tawadhu, rendah hati. Walaupun dia manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang maksum, tidak punya dosa. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, yang bebas dari dosa, siapa itu? Tidak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia maksum, terbebas dari dosa, terbebas dari kesalahan, dijamin Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala masuk di surga, tetap dia rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong, Pak. Olehnya itu kaum muslimin, mari kita memegang ajaran ini dengan baik. Siapapun dia, kalau mau mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jauh larangannya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita salat, salaki. Allah memerintahkan kita puasa, puasaki. Allah memerintahkan kita berzakat bagi yang mampu, berzakat ki. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berhaji bagi yang mampu, haji ki. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memerintahkan, menganjurkan kita untuk berzakat, bersedekah, berinfak, memperbaiki hubungan kepada sama manusia. Lakukan itu semua. Allah melarang kita menghina orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melarang kita mencaci maki orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita merendahkan orang lain. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Kalau mau menjadi orang yang bertakwa. Banyak sekali dalam Al-Quran menyebutkan itu, Pak kaum muslimin. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kalau kalian betul mengaku diri sebagai orang yang beriman dan bertakwa, bicaralah yang benar, bicaralah sesuai dengan syariat. Jangan bicara dengan cara menghina, jangan bicara dengan cara mengumpat, mencaci maki. Kalau mau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu kuncinya, Pak. Dalam surah Al-Mujadalah juga disampaikan. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat hamba, derajat seseorang karena apanya? Karena keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan karena ilmunya. Itu disampaikan Allah, wallahu bima ta'maluna khabir. Dua ayat ini semuanya ditutup bahwa Allah Maha menyeleksi, Maha meneliti, baik surah Al-Hujurat ayat 13 maupun surah Al-Mujadalah ayat 11, semuanya ditutup bahwa Allah Maha menyeleksi, Maha mengetahui mana di antara hambanya yang bertakwa. Oleh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di muka bumi ini adalah memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ada orang yang tidak baik akhlaknya, berarti bukan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau menjadi orang yang mulia, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun dia, tidak mengenal dia, seorang yang ini, seorang yang itu, tidak mengenal itu. Semuanya kita diberikan potensi untuk bertakwa, beriman, dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehlah mungkin kalau di antara kita manusia dalam kehidupan sosial ada berbeda-beda, tapi jangan sombong, karena kapan Anda sombong, Anda menjadi hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, bolehlah mungkin ada perbedaan di antara kita, karena model kehidupan, bentuk kehidupan, status kehidupan dunia. Tapi jangan sombong. Kapan sombong, maka pasti akan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada umatmu ya Muhammad, kepada pengikutmu ya Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat beribadah walaupun dijamin masuk surga. Ikutilah cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ikutilah cara kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersamakan semua manusia. Dan ikutilah semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kalian. Olehnya itu kita ini yang ece-ece, jangan berkecil hati. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mulia ki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia ki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkecil hati. Mungkin kita ini rakyat tidak ada apa-apanya, tapi yakin dan percaya kalau kita bertakwa betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jaminan surah Al-Hujurat ayat 13, kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.